Taiwan dapat ancaman baru dari China. China pada Kamis 11 Agustus 2022 memperbarui ancamannya untuk menyerang Taiwan setelah hampir seminggu latihan perang di dekat pulau itu. Padahal kemarin China menyatakan bahwa latihan perang di sekitar Taiwan sudah berakhir. Taiwan menyebut klaim Beijing atas pulau demokrasi yang memerintah sendiri itu sebagai angan-angan 分裂势力发出严重错误信号。一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则，也是中美建交和两国关系发展。Solusi Taiwan dengan kekuatan eksternal untuk mencari kemerdekaan dan provokasi hanya akan mempercepat kematian mereka sendiri dan mendorong Taiwan ke dalam jurang bencana, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin. Ia juga menambahkan bahwa pengupayaan kemerdekaan Taiwan tidak akan pernah berhasil dan setiap upaya untuk menjual kepentingan nasional akan menemui kejanggalan total. Upaya China untuk mengintimidasi publik Taiwan dan juga mengiklankan strateginya untuk memblokade dan berpotensi menginvasi pulau itu secara nominal didorong oleh kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei pada pekan lalu. AS, Jepang, dan juga sekutunya juga telah mengecam latihan itu, termasuk negara kelompok 7 atau G7 lain yang mengeluarkan pernyataan pada pertemuan baru-baru ini yang menyatakan keprihatinannya. Pada Rabu 10 Agustus 2022, pemerintah Inggris juga memanggil Duta Besar China Zhang Zheguang ke kantor luar negeri untuk menurut penjelasan tentang eskalasi agresi dan luas Beijing terhadap Taiwan. Sementara itu, Taiwan mengatakan Beijing menggunakan kunjungan Pelosi sebagai dalih untuk meningkatkan pertarungan dalam perseteruan dengan Taipei. Selain itu, China juga menembakkan rudal ke Selat Taiwan dan juga melintasi pulau itu ke Samudra Pasifik. China juga mengirimkan pesawat dan juga kapal melintasi garis tengah di selat yang telah lama menjadi batasan antara kedua belah pihak yang terpisah di tengah Perang Saudara pada tahun 1949. Dalam pernyataan kebijakan panjang tentang Taiwan yang dikeluarkan pada hari Rabu, China juga mendistorsi catatan sejarah termasuk resolusi PBB tahun 1972 yang memindahkan kursi China di Dewan Keamanan dari Taipei ke Beijing, kata Dewan Urusan Daratan Tingkat Kabinet Taiwan. Pernyataan China juga membatalkan janji untuk tidak mengirim pasukan atau pejabat pemerintah ke Taiwan yang tertuang dalam pernyataan sebelumnya. Resolusi PBB tidak menyebutkan status Taiwan meskipun China menganggapnya sebagai dokumen dasar yang menyatakan hak partai komunis untuk menguasai pulau itu. Dewan Taiwan juga mengatakan China sedang mengatur langkahnya melawan Taiwan menjelang Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis yang berkuasa yang akan diadakan akhir tahun ini. Presiden China Xi Jinping dan juga pemimpin partai berkuasa diperkirakan akan menerima masa jabatan 5 tahun ketiga di konklav setelah meminta tindakan keras tanpa henti terhadap tokoh-tokoh politik yang dituduh korupsi, aktivis hak asasi manusia dan juga kelompok masyarakat sipil. China juga mengecam kunjungan seorang pejabat Lithuania ke Taiwan dan juga berjanji akan meresponnya dengan tegas. Langkah digambarkan sebagai penghinaan terhadap prinsip satu China. Di mana pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengumumkan bahwa Wakil Menteri Transportasi dan Komunikasi Lithuania, Agne Vaitsuvičiūtė, juga telah tiba di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu bersama dengan delegasi 11 orang untuk kunjungan 5 hari. Kunjungan itu dilakukan tak lama setelah Ketua DPR Amerika Serikat AS Nancy Pelosi melakukan perjalanan ke pulau itu pada 2 Agustus, sebuah langkah yang memicu reaksi keras dari Beijing tetapi tetap dirayakan oleh pemerintah Vilnius. China juga mengutuk keras pasukan anti-China Lithuania atas pelanggaran yang disengaja atas kedaulatan China dan campur tangan besar-besaran dalam urusan dalam negeri China, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin. Dia juga menyoroti fakta bahwa Beijing melihat prinsip satu China sebagai salah satu norma dasar hubungan internasional dan juga landasan politik bagi China untuk mengembangkan hubungan bilateral dengan negara lain termasuk Lithuania. Wang juga bersikeras bahwa di bawah kondisi membangun hubungan diplomatik antara China dan Lithuania, Vilnius berkewajiban untuk mengakui Beijing sebagai satu-satunya pemerintah resmi China dan juga Taiwan. Ini artinya Vilnius tidak dapat menjalin hubungan resmi atau terlibat dalam kontak resmi dengan Taipei. Pejabat Cina itu juga mengatakan kunjungan pejabat Lithuania ke Taiwan adalah pelanggaran terhadap angan-angan keyakinan dan bersumpah bahwa Beijing akan memberikan respon keras terhadap provokasi yang kejam. Kami mendesak orang-orang yang relevan di pihak Lithuania untuk tidak terus melayani sebagai pion kemerdekaan Taiwan dan pasukan anti-Cina dan berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah, kata Wang. Seperti dilansir Global Times yang dikelola pemerintah, tanggapan Beijing kemungkinan akan berkaitan dengan perdagangan dan pembatasan karena hubungan diplomatik antara China dan Lithuania sudah berada pada titik terendah
Pada tahun 2021, China menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Lituania ke tingkat kuasa usaha, menyatakan protes serius ke negara Baltik itu setelah Taiwan membuka apa yang disebut kantor perwakilan di Lituania yang ditafsirkan Beijing sebagai kedutaan de facto.